Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Apa yang terjadi jika seseorang ditembak sebanyak 22 kali? Ya, jangankan 22 kali, satu kali saja pasti sudah mati. Itulah sedikit penggalan cerita dari film berjudul 22 Bullets tahun 2010 ini, yang karena besok siang saya diundang oleh Mr. Beast untuk konten modal terlama di dunia, maka langsung saja pasang handsfree, simetris, kamu rebahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di kota Marseille di Prancis, kisah akan berfokus pada seorang pria tua bernama Charlie Mattei, seorang mantan mafia yang paling dan masih ditakuti di kotanya. Saat ini dia tengah jalan-jalan bersama anaknya yang paling kecil, yang karena si bungsu ingin menonton pertunjukan kambing berputar, Charlie pun menurunkannya dan memintanya untuk tunggu di sana, sementara dirinya akan pergi ke basement untuk memarkirkan mobil. Dan ya, muncullah 8 orang yang menembaki Charlie dengan sangat brutal, yang mustahil ada orang bisa bertahan dari tembakan sebanyak itu, di mana si bungsu pun harus bengong sendirian ketika sang ayah tak kunjung muncul untuk menjemputnya. Insiden itu pun langsung mengemparkan semua orang di kota Marseille, tidak terkecuali bapak kepala polisi dan satu anggotanya bernama Marie Goldman. Ini orangnya yang ditunjuk langsung oleh Pak Kepala untuk mengusut kasus ini dan menemukan siapa pelaku penembakan tersebut. On a retrouvé les deux véhicules carbonisés à la sortie du Vieux-Port. Une fois quand j'étais aux mœurs, je débutais il y a 10 ans. Un règlement. L'ancien parrain avait cédé il y a 3 ans ses intérêts dans... Berkat insiden ini terkuaklah jika Charlie Mattei adalah mantan mafia yang bisa dibilang pernah menjadi penguasa paling ditakuti di kota Marseille. Sejak muda dia sudah merintis karir sebagai seorang mafia dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri, seperti klub malam, pemilik karaoke, tempat judi, kasino, dono, indro, tempat pijat, hotel Oyo, kafe, restoran, rental PS, kontrapulsa, briling, tempat fotokopi, dan masih banyak bisnis lainnya. Sudah 3 tahun sejak Charlie memutuskan bertaubat dan pensiun dengan menjual semua kerajaan bisnisnya kepada 2 orang mafia yang masih aktif, ada Zakia dan Aurelio. Mereka berdua sudah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Charlie, yang hal itu pula lah alasan kenapa Charlie mempercayakan kerajaannya ini kepada mereka berdua ini. Tony, Zakia et Aurelio Rampoli dit le finisseur. Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Zakia sendiri terlihat sedang berkumpul bersama keluarganya. Dia baru mendapat kabar tentang insiden yang menimpa Charlie dan cukup terkejut saat mengetahui jika dia belum mati. Saat itulah kita akan diperlihatkan dengan watak arogan Zakia yang menjewer anak buahnya hanya gara-gara tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Vous ressortez, vous frappez, et si je dis entrer? Je peux entrer, monsieur Zakia? Sama seperti Zakia, Aurelio sang partner pun sama-sama kejamnya. Bahkan lebih kejam saat dia menembak anak buahnya sendiri setelah diketahui mencuri sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya. Jelas mereka berdua tak kenal ampun, tak ada toleransi dan tak tahu memaklumi, sehingga keduanya sudah sangat cocok sebagai partner bisnis. Charlie sendiri terlihat sedang terbaring di rumah sakit. Dia dijenguk oleh Mary yang dengan moncodolnya langsung menanyai Charlie yang baru siuman, yang pastinya kepala masih balideg, boro-boro menjawab pertanyaan, menahan luka bekas 22 butir peluru yang bersarang di tubuhnya saja sudah uyuhan. Si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Non. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan melihat seorang pria menyamar sebagai seorang dokter yang pastinya diutus untuk membunuh Charlie di rumah sakit. Namun jika bukan karena Mary yang memindahkannya ke tempat lain, Charlie mungkin sudah pasti mati kali ini. Keesokan paginya kita akan melihat rombongan Zakia datang ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang yang sudah memberikannya kerajaan ini, di mana polisi yang berjaga pun sampai ketakutan dan memilih nyingkah setelah tahu bahwa Zakia datang ke sini untuk menjenguk. Je crois que je vais profiter pour aller fumer une clope. Dommage, elles sont belles ces fleurs. Je t'en fais ça, je te promets.
Setelah Zakia pergi, dokter pun datang untuk visit. Beliau memberitahukan bahwa sebagian syaraf Charlie sudah putus mengakibatkan jari-jari tangan kanan Charlie sekarang menjadi mati rasa, alias sudah tidak bisa digerakkan lagi, alias sudah tidak bisa dipakai untuk olahraga di kamar mandi lagi. Je vais aller chercher de quoi vous soigner. Tak lama, muncullah dua mantan anak buah Charlie yang sudah sama-sama pensiun dari dunia mafia. Mereka membawa Charlie keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan seseorang yang mengetahui tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Dia bernama, kita panggil saja Samsul, jongosnya si Zakia yang menceritakan tentang fakta sebenarnya yang terjadi, bahwa Zakia berencana mengembangkan bisnis baru, yakni jualan obat-obatan dan narkoba, tepat di kota ini yang pastinya Charlie akan sangat marah apabila mengetahui jika kota tempat tinggalnya tercemar oleh barang haram tersebut, yang karena Zakia terlalu takut, bahkan Samsul sendiri teramat sangat takut sampai terkencing-kencing di celana, maka Zakia memilih untuk membunuh Charlie dengan mengirim 8 anak buahnya untuk mengeksekusinya di tempat parkir. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 3 mantan anak buahnya yang sampai saat ini masih setia mengabdi. Ada Yuli, Martin, dan Karim. Mereka bertiga masih sangat setia, bahkan mengusulkan untuk memperpanjang masalah ini. Namun Charlie yang sudah ingin hidup damai pun memaafkan perbuatan Zakia, termasuk si Samsul yang diampuni nyawanya, dan melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Habillez-le et déposez-le chez lui. Perintah adalah perintah. Charlie pun kembali pada keluarganya. Begitupun dengan 3 mantan anak buah setianya yang kembali pada kehidupan normal mereka masing-masing. Yang di sini kita akan berfokus dahulu pada salah satu anak buah Charlie, yaitu Karim, yang kebetulan adalah berlatar belakang keluarga Muslim. Dia dan keluarga terlihat hidup bahagia dan damai dengan kesederhanaannya, sampai muncul anak buah Zakia yang menculik dan membawanya ke suatu tempat. Tidak bersyukur, itulah kata yang pantas untuk si Samsul yang sudah untung nyawanya diampuni, sekarang malah menjadi dalang di balik penculikan ini. Namun karena Samsul terlalu banyak bicara, dia langsung ditembak oleh salah satu anak buah Zakia yang paling beringas, yaitu Pascal. Ini bebenguknya, di mana dia meminta sebilah pisau dan memotong tubuh Karim untuk diberikan kepada anjing-anjing kelaparan. Sungguh betapa sakitnya hati Charlie saat harus menyaksikan keluarga Karim menangis melihat tubuhnya dimakamkan di kuburan tepat saat Pascal dan beberapa anak buah Zakia yang lain sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans le seau. Tire-moi ça. Dan ya, layaknya The Boogeyman, Charlie muncul dengan senyap tanpa suara dengan sebutir granat di lengan kanannya. Kedatangan Charlie ke sini bukan untuk membantai mereka semua, tetapi untuk memberikan peringatan sekaligus kesempatan untuk Pascal dan kawan-kawan bisa pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka diberikan waktu supaya bisa meratapi kesalahan, bisa merasakan cemasnya diburu seseorang, merasakan rasa takut akan kematian karena entah besok, lusa, seminggu, sebulan, atau setahun lagi, Charlie akan muncul kembali untuk membunuh mereka satu persatu, dimulai dengan salah satu dari mereka yang memang tidak memiliki keluarga sama sekali. Bon anniversaire, Bastien. Keluarga Charlie sendiri sudah dipindahkan ke tempat aman bersama dengan Yuli yang akan menjadi pengawalnya. Sementara Charlie terus melanjutkan perburuannya dengan membunuh si Gondrong tepat saat dirinya sedang ziarah ke makam putranya, dan dengan sukarela menyerahkan diri untuk mati setelah menyadari fakta bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang lolos dari seorang Charlie Mattei. Insiden ini tentu saja memancing perhatian Mary yang belum selesai membereskan kasus penembakan Charlie. Kini harus menghadapi kasus baru dengan kematian satu persatu anak buah Zakia, sehingga Mary memutuskan untuk menemui Zakia di kediamannya untuk mencari keterangan. Barangkali Zakia tahu siapa pelaku di balik kematian 2 anak buahnya. On a bien une petite idée comme souvent, mais la justice veut des preuves. Depuis qu'il s'est fait tirer dessus, il est devenu fou. Meski Zakia tahu bahwa Charlie lah pelakunya, dia mengaku tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan karena apabila dia mengatakan yang sebenarnya, tentulah Mary dan kepolisian akan menyelidiki lebih jauh yang justru akan kembali mengarah pada dirinya, sehingga satu-satunya cara untuk semua ini adalah dengan membunuh Charlie yang memang sedari awal sudah seharusnya mati.
Zakia pun menugaskan satu anak buahnya untuk mengacak-acak rumah Charlie untuk memancing tempat persembunyiannya. Yang benar saja, Martin pun langsung pergi menemui Charlie saat mengetahui jika rumahnya sudah diacak-acak, tanpa sadar jika dirinya sedang diikuti oleh pasukannya Zakia. Sehingga apa mau dikata, mereka pun langsung membombardir tempat persembunyiannya. Sementara Charlie sibuk menghadapi pasukan Zakia, Martin sendiri disuruh untuk kabur, tetapi keburu ketahuan di mana Charlie sendiri memutuskan untuk naik motor dan kabur dari tempat ini. Dengan sengaja Charlie menjatuhkan dirinya tepat di hadapan para polisi supaya pasukan Zakia tidak bisa menyerangnya. Sementara untuk Martin, dia harus dimeat langsung oleh Zakia, mengatakan agar lain kali katakan apapun yang diketahuinya. Sehingga akhirnya diketahui bahwa Martin, satu dari 3 anak buah setia Charlie, lebih memihak kepada Zakia dan ada keterlibatan dalam aksi penembakan di adegan awal tadi. Embrasse le type de ma part. Je laisse régler. Kembali ke Charlie yang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberikan informasi tentang sesuatu yang dia temukan di TKP, bahwa dari 22 peluru yang bersarang di tubuhnya, ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset, sehingga dari 8 pelaku penembakan, ada 1 pelaku yang sepertinya tidak sungguh-sungguh berniat untuk membunuh Charlie. Vous êtes libre. Beberapa waktu berlalu tepat saat acara pernikahan si tampan alias salah satu anak buah Zakia yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, Charlie mendatangi si kacamata alias satu dari 8 pelaku penembakannya. Si kacamata adalah orang yang ditunjuk sebagai admin yang memiliki semua data keuangan dan bisnis Zakia, di mana Charlie memintanya untuk memindahkan seluruh data tersebut ke dalam sebuah flash disk sebelum Charlie akhirnya membunuhnya juga. Il est pas sûr. Et comme avec ça, Zach, il va te manger dans la main. Mengetahui adminnya mati, Zakia tentu saja merbesar dan merancang sebuah rencana kejam untuk memfitnah Charlie, yaitu dengan cara membunuh 2 anak buahnya sendiri, yakni si ajudan yang sedang bersama ibunya di taman dan si tampan yang akan melakukan malam pertama dengan menembak mereka berdua menggunakan pistol yang ada sidik jarinya si Charlie. Otomatis Charlie pun menjadi buronan polisi, di mana si kepala polisi menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun Mary yang cerdas sudah bisa menebak jika semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Namun dia masih belum mengetahui siapa dalang di balik rentetan kejadian ini. Un pro comme Maté, il laisserait son arme avec ses empreintes juste à côté du cadavre. Karena Charlie menghilang entah kemana, Mary pun mencoba melacak nomor yang sering dihubungi Charlie, yakni nomor telepon keluarganya yang bersembunyi di suatu tempat, di mana percakapan itu berhasil disadap oleh Zakia ketika Mary berkunjung ke kediaman Zakia, sehingga pasukan Zakia langsung meluncur ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Yuli pun harus mati dalam kejadian itu, sementara anak sulungnya ditemukan babak belur di pinggir jalan dan sengaja dilepaskan untuk sebagai pembawa pesan bahwa apabila Charlie tidak segera menyerahkan diri kepada Zakia, mereka akan membunuh si bungsu. Mendengar anak-anaknya dilibatkan dalam masalah ini tentu membuat hati Charlie menjadi bergejolak. Satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan hanyalah Mary seorang. Charlie meminta Mary untuk beritakan tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya, supaya ketika Zakia lengah, dia punya waktu untuk menyelamatkan si bungsu. L'immortel n'aurait opposé aucune et serait en ce moment de la Maison Blanche entame demain. Dan ya, Zakia pun menganggap jika berita itu adalah benar, tidak terkecuali si bapak kepala polisi yang juga ikut mempertanyakan apa maksud Mary melakukan hal ini. Bukannya melepaskan si bungsu, Zakia justru malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu yang seorang anak kecil yang tak berdosa, sekaligus membantai partnernya sendiri, yaitu Aurelio, karena sifat serakahnya yang ingin menguasai kota Marseille sendirian. Je veux pas qu'on trouve son corps. Toi, tu me butes, Aurelio. Ce soir. Tepat saat Charlie mengendarai motor NMAX, Pascal terlihat sudah sampai di tempat si bungsu disekap dan menyuruh anak buahnya yang bernama Ikui untuk membunuh si bungsu. Namun Ikui nampaknya jauh lebih baik dan jauh lebih manusiawi dibandingkan si Pascal ketika dia memilih untuk menyelamatkan si bungsu dengan melawan perintahnya, sehingga Ikui harus tewas di tangan si Pascal. Bouge le cul, je te crève.
Saat si bungsu di bawah Pascal itulah Charlie muncul di waktu yang tepat. Terjadi sedikit pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie sehingga si bungsu berhasil diselamatkan. Dan tepat di waktu yang bersamaan, Aurelio dan pasukannya ditemukan sudah tewas dibantai sehingga Zakia mengira dirinya sudah menjadi pemenang dalam ketegangan ini. On a trouvé ça dans la poche d'Orion. Je vais me rendre. Il m'a beaucoup aidé. C'est pas seulement un saint guérisseur. Dan ya, sungguh Zakia tak menduga jika Charlie akan mendatanginya tepat di rumahnya sendiri. Dia sama sekali tidak melakukan pembelaan dan justru dengan terang-terangan jujur jikalau dirinya memang takut terhadap Charlie. Jika ada orang yang menghalangi tujuannya, sudah pasti itu adalah Charlie. Memang mereka berdua tumbuh bersama sebagai penjahat, tetapi kota Marseille jauh lebih takut terhadap Charlie Mattei dibandingkan Tony Zakia, sehingga satu-satunya cara untuk merubah hal itu adalah dengan membunuh Charlie. Le mal, c'est le mal. Il est en nous. Il faut l'accepter. Dengan semua yang sudah terjadi, Charlie nampaknya masih belum puas jika harus membunuh Zakia sekarang, sehingga itu justru memberikan Zakia waktu untuk melawannya hingga situasi pun berbalik memojokkan Charlie. Yang beruntung, Mary dan polisi datang di waktu yang tepat. Keberhasilan Mary mengungkap kasus ini pun cukup membuat si bapak kepala polisi merasa sangat senang. Dia rupanya tidak jauh beda dengan Zakia yang memiliki sifat serakah, ingin membuat dirinya merasa hebat di depan bapak Perdana Menteri dengan meminta Mary untuk berpura-pura seolah bapak kepala polisi lah yang menangani langsung kasus ini, sehingga Mary memberinya 1 kali tamparan sebagai bentuk self reward atas semua yang sudah dilakukannya. Dengan bantuan Mary pula lah Charlie diperbolehkan pulang dan Zakia tentu saja akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Saat akan pulang itulah Martin pun menjemputnya dengan membawa pesanan Charlie sebelumnya, yaitu sepucuk pistol, di mana Charlie meminta Martin untuk jangan dulu pulang ke rumah tetapi mampir dulu ke sebuah tempat untuk napak tilas terlebih dahulu. C'est ici qu'ils ont voulu te tuer. Tempat itu adalah TKP penembakan ketika dia dikhianati oleh semua orang, di mana Charlie akhirnya menyadari jika orang yang ke-8 itu adalah Martin, anak buahnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, di mana Martin mengaku jika dirinya sama sekali tidak tahu jika target yang Zakia maksud adalah Charlie, dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Martin sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset, karena pada dasarnya Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie. Je vais à côté, je te jure. Je sais. Bukan manusia jika tidak bisa memaafkan, Charlie menunjukkan satu kebaikan hatinya ketika dia memberi Martin kesempatan untuk hidup, dan semoga setelah ini Martin tidak seperti si Samsul yang tidak tahu arti rasa bersyukur, sudah dimaafkan malah menikam dari belakang. Film pun diakhiri dengan Charlie yang sedang bermain bersama keluarganya tepat di pesisir pantai, yang mana tiba-tiba terjadi gempa yang sangat hebat disusul dengan tsunami yang menewaskan Charlie dan keluarganya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Banyak pesan bisa kita ambil dari film ini seperti persaudaraan, pertaubatan, kejahatan, keserakahan, kekuasaan, keuangan, kedisiplinan, kesempurnaan, dan lain sebagainya. Sehingga alangkah baiknya jika Anda ingin bertaubat dari suatu keburukan, mulailah dengan menghindari lingkungan yang menjadi sumber keburukan tersebut. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kancing emas menantu Firaun. Cuau. Ngopi dulu teman-teman.